Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Barengan sama Airin, Sobat Alkes ada yang tahu gak sih kalau golongan darah itu diyakinin bisa nunjukin banyak hal tentang seseorang. Salah satunya adalah kepribadian atau karakter berdasarkan golongan darah. Tapi ternyata golongan darah juga bisa nunjukin resiko kesehatan yang mengintai seseorang. Kira-kira apa aja itu? Yuk kita bahas sama-sama di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Ada sejumlah penelitian yang sudah menemukan adanya kolerasi antara resiko penyakit tertentu dengan masing-masing jenis golongan darah. Nah, mengetahui resiko penyakit berdasarkan golongan darah ini mungkin bisa ngebantu kamu gitu ya Sahabat Alkes supaya menjadi langkah pencegahan sedari dini. So, kira-kira apa aja nih resiko penyakit dari setiap golongan darah? Yuk kita bahas. Mengutip dari Penn Medicine, golongan darah pada dasarnya adalah cara untuk mengategorikan darah berdasarkan antigen, termasuk resus atau RH. Antigen ini adalah sejenis protein yang ada di dalam sel darah merah. Berdasarkan jenis antigennya, golongan darah ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu A, B, AB, dan juga O. Kalau kamu golongan darah apa nih Sahabat Alkes? Waktu antigen berkontak dengan zat asing di dalam tubuh, antigen ini bisa memicu respons sistem kekebalan. Sementara itu, faktor RH atau resus tadi pada golongan darah merupakan zat di dalam sel darah merah. Jika memiliki faktor RH, dianggap sebagai RH positif, sedangkan kalau nggak ada, dianggap RH negatif. Ini nih penjelasan untuk masing-masing golongan darah. Kita bahas dari golongan darah A dulu nih. Boleh dong yang lagi nonton angkat tangan, angkat tangan. Siapa nih yang punya golongan darahnya A? Kira-kira resiko penyakit apa sih yang mengintai seseorang yang punya golongan darah A ini? Mengutip dari laman Huffington Post, beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan golongan darah A beresiko lebih tinggi terkena kanker perut. Hal ini diduga karena orang yang bergolongan darah A secara epidemiologis sering mengalami infeksi bakteri H. pylori, yaitu bakteri penyebab kanker perut. Selain itu, orang dengan golongan darah A secara epidemiologis berisiko lebih tinggi mengidap kanker pankreas. Terus diabetes tipe 2 jika dibandingkan dengan golongan darah O, dan juga stres. Orang dengan golongan darah A cenderung memiliki lebih banyak hormon kortisol yang dihasilkan ketika lagi stres. Tapi sekali lagi, ini adalah beresiko lebih tinggi. Bukan berarti kalau aku bukan golongan darah A, berarti aku nggak beresiko mengidap penyakit-penyakit yang udah sempat Airin bilang tadi ya. Yang kedua, kita mau bahas golongan darah si editor kita nih, yaitu golongan darah B. Orang dengan golongan darah B secara epidemiologis juga punya resiko lebih besar untuk terkena kanker pankreas dan juga diabetes tipe 2, terutama pada golongan darah B yang resusnya positif. Mereka juga punya resiko lebih besar untuk terkena penggumpalan darah di pembuluh vena dalam, misalnya pada kaki. Tapi meskipun begitu, resiko untuk terkena kondisi tersebut juga dimiliki gitu ya oleh orang dengan golongan darah A dan juga AB. Yang ketiga, kita bahas orang-orang nih yang punya golongan darah AB. Resiko penyakit apa sih yang dimiliki sama orang yang punya golongan darah AB? Menurut penelitian yang dipublikasikan di suatu jurnal American Academy of Neurology pada 2014, orang dengan golongan darah AB secara epidemiologis punya resiko lebih besar untuk mengembangkan gangguan kognitif. Bahkan para peneliti sempat bilang kalau persentase resiko 82% dibandingkan golongan darah lain. Selain itu, orang dengan golongan darah AB itu juga punya atau lebih beresiko gitu ya terkena stroke
Dan sama seperti golongan darah A dan juga B, mereka juga beresiko mengidap kanker pankreas. Yang keempat sekaligus yang terakhir, ini adalah untuk orang-orang yang punya golongan darah O. Mengutip dari hasil penelitian yang dimuat di laman Harvard School of Public Health, orang bergolongan darah A, B, dan AB secara epidemiologis itu tuh lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner apabila dibandingkan dengan golongan darah O. Tapi kalau kita lihat di sisi lainnya, orang dengan golongan darah O secara epidemiologis itu lebih beresiko mengalami tukak lambung. Gak cuman itu ya sahabat Alkes, wanita atau perempuan dengan golongan darah O juga diyakini memiliki jumlah sel telur yang sehat lebih rendah dibandingkan dengan golongan darah lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah golongan darah itu bersifat genetik? Sebenarnya mungkin kamu pernah dapat pelajaran ini atau mungkin info ini waktu duduk di bangku sekolah gitu ya sahabat Alkes, tapi nggak apa-apa, kita refresh dikit. Kalau dilansir dari Medical News Today, golongan darah seseorang diturunkan dari orang tua kandungnya. Misalnya nih, kalau ada seorang ayah yang punya golongan darah A, maka dirinya itu bisa menurunkan antigen A atau tidak menurunkannya sama sekali kepada anaknya. Sementara itu, kalau misalnya sang ibu punya golongan darah B, maka si ibu ini bisa menurunkan antigen B atau tanpa antigen kepada anaknya. So, anak dari ayah dan ibu tersebut bisa punya golongan darah A, B, AB atau O, tergantung pada kombinasinya. Tapi kalau kedua orang tua punya golongan darah O, maka si anak itu hanya akan dapat memiliki golongan darah O. Selain itu, faktor resus pada darah juga akan diturunkan dengan cara yang sama layaknya golongan darah. Jadi bisa disimpulkan kalau golongan darah bersifat genetik. Ya sahabat Alkes, itu tadi penjelasan tentang resiko penyakit berdasarkan golongan darah. Meskipun begitu, tapi pada dasarnya setiap orang beresiko ya untuk mengalami penyakit tertentu yang sempat Airin sebutin ataupun yang mungkin nggak Airin sebutin di video kali ini. Apapun golongan darahnya, selain golongan darah, pola hidup yang kurang sehat itu juga bisa meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit. So, pasti ya, makanya kamu harus menjaga, harus nerapin pola hidup sehat dengan berbagai cara. Pokoknya yang pola hidup sehat gitu kan, salah satunya misalnya tidur tuh nggak begadang, konsumsi makanan tuh harus yang 5 sehat 4 sehat 5 sempurna ya kan, terus jauh-jauhin rokok, alkohol dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan memenuhi asupan nutrisi penting ya yang dibutuhin sama tubuh dari makanan, nutrisi, vitamin, suplemen itu penting. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kalau misalnya ditanyain gitu ya, terus makanan apa dong yang baik untuk sirkulasi darah kita? Karena kan tadi kita lagi ngomongin tentang golongan darah nih. Yang pertama yaitu adalah ikan salmon. Asam lemak omega 3 itu bisa melepaskan oksida nitrat dan melebarkan pembuluh darah. Yang kedua yaitu jeruk. Kandungan flavonoid bisa mengurangi tekanan darah dan juga kekuatan pada arteri. Yang ketiga yaitu bayam. Siapa nih yang temenan sama Popeye? Mengandung nitrat yang bisa melebarkan pembuluh darah sehingga darah itu mengalir lebih gampang. Last but not least, ada juga yang sering banget kita temuin di masakan yaitu bawang putih. Kandungan senyawa alisin ini bisa membantu merelaksasi pembuluh darah. Oke sahabat Alkes, itu tadi penjelasan tentang penyakit-penyakit apa aja sih yang lebih beresiko tinggi gitu ya dialamin oleh masing-masing golongan darah. Entah itu golongan darah A, B, AB, ataupun O. Tapi tetap ingat, setiap orang itu tetap punya resiko gitu ya untuk terkena penyakit-penyakit tersebut. Tapi ada beberapa penyakit yang golongan darah tersebut itu tuh entah A, B, AB, ataupun O lebih tinggi resikonya. Jangan lupa terapin pola hidup yang sehat, rajin olahraga juga, rajin nonton video dari Alat Kesehatan ID supaya kamu nambah juga nih ya pengetahuan-pengetahuannya tentang kesehatan. Dan juga ada 4 makanan
makanan yang baik yang bisa melancarkan sirkulasi darah kita. Anyway, thank you for watching. Kira-kira kamu ada request gak? Pengen di video selanjutnya Airin bahas tentang apa nih? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow Instagram kita @alatkesehatan_id_official. Ketemu di video selanjutnya ya, barengan sama Airin di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Bye!